mendengarkan lagi guru-guru yang lain. Hanya kayak pengennya bapak itu yang bilang. Saya cuma percaya sama bapak itu. Kalau bapak itu yang bilang pasti iya gitu. Ini kontrol sebagai teman. Ini masalahnya. Karena tidak semua guru itu memiliki kontrol sebagai teman. Gitu. Apalagi saya bisa sama anak agak kejam. Tuh ibu si Polannya agak baik sebagai teman. Itu mereka akan tidak mendengarkan kata-kata saya, tapi lebih mendengarkan kata-kata guru yang menganggap dia itu sebagai teman. Ini permasalahan daripada kontrol terhadap teman. Kemudian ini satu lagi Bu. Ini guru sebagai monitor atau pemantau. Jadi kalau yang ini Bapak Ibu, biasanya guru-guru tersebut hanya melaksanakan kontrol terhadap siswa sesuai peraturan yang ada. Apa yang ada itu yang diikuti. Tidak mau mendengarkan alasan, misalnya kenapa kamu datang terlambat misalnya ke sekolah. Yang dia katakan misalnya ini saya tadi pagi lambat bangun tidur Pak, lupa dibangunkan hujan dan lain sebagainya. Kamu tahu peraturan sekolah, maka laksanakan sesuai peraturan sekolah. Ini hanya memantau, tidak memberikan inisiatif, tapi hanya berbuat seperti apa yang harus dilakukan. Ini Bapak Ibu, ini kontrol yang keempat. Yang terakhir Bapak Ibu, ada kontrol sebagai manajer. Ini adalah salah satu kontrol yang terbaik yang dilakukan oleh guru. Kenapa yang terbaik di sini? Yang pertama adalah kita bersama anak berusaha memecahkan masalah secara bersama-sama. Sebelumnya ada saya kirimkan contoh video penanganan masalah secara manajer itu di grup. Itu ada contoh video yang saya buat yang implementasinya ada ini deh Bapak Ibu. Ini bentuk daripada kegiatannya. Yang pertama biasanya untuk manajer ini ada nada suara tulus, bahasa tumbuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Intinya adalah di sini dalam penyelesaian masalah kita bekerja sama bersama murid. Apa solusi yang akan kita keluarkan? Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini kontrol manajer adalah kontrol yang paling baik untuk kita sebagai kontrol sebagai guru dalam penyelesaian kasus di sekolah. Kenapa baik? Karena di sini kita masih mendengarkan apa alasan murid. Kemudian peraturan yang ada itu setelah kita kontrol, misalnya murid ini datang terlambat nih. Murid datang terlambat ke sekolah. Kemudian kita menangani kasus murid tersebut. Kita menanyakan kenapa anak tersebut datang terlambat. Misalnya alasannya dia terlambat bangun karena semalam begadang, misalnya gitu, hujan gitu kan Bapak Ibu. Jadi di dalam kontrol manajer ini apa yang kita lakukan? Kita memberikan amanat dan arahan kepada anak tentang bagaimana caranya agar bisa bangun lebih cepat. Misal sebagai contoh, tadi malam saya begadang Pak, jadi telat bangun. Jadi kita munculkan ide di kita dan kita minta ide dari mereka. Misalnya, nak, apabila kamu tidak ingin terlambat, apa yang harus kita lakukan? Misalnya anaknya bilang, sepertinya kalau pasang alarm nggak terlambat nih Pak. Ya itu dia misalnya. Kalau memang pasang alarm nggak terlambat, mari kita pasang alarm. Jangan lupa kamu pasang alarm malam hari agar paginya kamu tidak telat lagi bangun. Itu misal contoh kontrol manajer. Jadi kita mencari solusi dari masalah yang dia lakukan agar besok tidak terulang lagi. Silakan masuk nak. Nurul Salsabila, Hasmiati. Hasmiati, coba silakan duduk berdekatan dengan Nurumi. Bapak yakin pasti kan tahu kenapa Bapak memanggilkan ke ruangan ini. Tadi ada laporan dari guru Ibu Asia Jabu bahwa kalian terlibat perkelahian di dalam kelas. Benar apa yang dilaporkan guru tadi? Kenapa bisa terjadi? Hasmi ngolok-ngolok saya terus Pak. Hasmi, benar yang dikatakan Nurumi? Iya Pak, benar. Nah seperti ini nak, yang ingin Bapak tanyakan, menurut kalian berkelahi di dalam kelas itu melanggar peraturan sekolah atau keyakinan kelas kita? Iya Pak, kami memang sadar perbuatan kami telah melanggar peraturan kelas. Tapi saya juga merasa tidak enak Pak kalau Nurumi membentak-bentak saya. Nurumi? Perbuatan kami memang salah Pak. Tapi kalau Hasmi tidak mengolok-olok saya terus, ini tidak akan terjadi. Ya, Bapak sadar apa yang kalian rasakan. Bapak yakin ini terjadi karena kalian dalam keadaan emosi. Tetapi seperti ini anak Bapak. Kita tahu kalian itu berteman dan sekelas. Seharusnya kita lebih bisa menahan emosi. Sekarang Nurumi, Bapak ingin tanya, apakah kalian sadar perbuatan ini salah? Kemudian apakah kalian mengetahui bahwa perbuatan kalian ini sangat mengganggu ketertiban di kelas? Kami sadar Pak, perbuatan kami memang salah. Kami juga telah melanggar dan
mengganggu teman-teman lain yang sedang berada dalam kelas, Pak. Tapi kalau Hasmi tidak mengolok-olok saya terus, ini tidak akan terjadi, Pak. Saya juga sadar Pak kalau perbuatan kami memang salah. Tapi coba saja Nurmi tidak membentak-bentak saya. Mungkin masalahnya tidak akan menjadi panjang. Ya, Bapak tetap merasa memang kalian belum bisa menerima atas kesalahan teman kalian. Tapi seperti ini anak Bapak, kita kan memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat bersama agar kita dapat menjalankan peraturan juga dapat menjalankan ketertiban kelas. Jadi anak Bapak, Bapak berharap kalian bisa saling menjaga emosi serta menjaga peraturan dari keyakinan kelas kita secara bersama-sama. Sekarang yang Bapak ingin sampaikan, mungkin Nurumi ada yang ingin disampaikan kepada Hasmiati atau ada tanggapan Nurumi terhadap Hasmiati? Silahkan. Saya cuma pengen, Pak, Hasmiati tidak mengolok-olok saya lagi, Pak, agar kami juga bisa berteman seperti biasa. Bagaimana Hasmiati? Saya juga Pak menginginkan kalau Nurmi mengurangi emosiannya Pak. Kan bisa kalau ada masalah diselesaikan secara baik-baik, tidak harus dibentak-bentak. Ya, mungkin ini menjadi solusi untuk kita sama-sama anak-anak Bapak. Jadi Nurumi sebaiknya di dalam kelas Nurumi agak mengurangi volume suara atau menahan emosi terhadap Hasmiati. Hasmiati juga tidak baik apabila kita mengolok-olok teman. Kira-kira solusi apa yang bisa kita ambil agar masalah ini bisa selesai anak-anak Bapak? Silahkan Nurumi. Menurut saya, Pak, solusi yang terbaik kami berteman seperti biasa. Bagaimana Hasmiati bisa kira-kira berteman seperti biasa bersama Nurumi? Iya Pak, saya bisa asalkan Nurmi tidak sering membentak-bentak lagi Pak. Bisa ya Nurumi? Jadi anak-anak Bapak kita akan saling memaafkan di sini dengan harapan kedepannya hubungan kalian menjadi lebih baik dan segala kesalahan yang sudah kalian perbuat itu kalian bisa perbaiki lagi, misalnya seperti Nurumi agar tidak terlalu emosi kepada teman dan juga Hasmiati tidak lagi mengolok-olok teman. Bisa ya nak ya? Bisa Pak. Sekarang Bapak ingin kalian berjabat tangan dan saling memaafkan. Bisa nak? Ya silahkan. Maafkan aku juga minta maaf. Terima kasih anak Bapak. Bapak rasa cukup untuk pemanggilan Bapak hari ini dan harapannya setelah pemanggilan ini kan bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan kita bersama-sama dapat menjalankan keyakinan kelas. Bisa ya nak? Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke kelas nak.